Bismillahirrahmanirrahim. Fi ahkami tolak, menjelaskan tentang hukum cerai. Tolak itu ada dua, perhatikan baik-baik. Tolak itu ada dua, cerai itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama, cerai yang sifatnya sharih, sharih itu jelas, lugas, dan kinayah. Kinayah itu kebalikan dari sharih yang tidak jelas. Nah, tolak sharih itu ada 3 lafad. Yang pertama lafad tolak, artinya cerai. Yang kedua firaq, artinya pisah. Yang ketiga sarohu, artinya lepas. Jadi kalau ada suami yang bilang begitu kepada istrinya, kita cerai pangana. Ya, kalimatnya begini nih. Kita cerai pangana. Jatuh tuh. Nih. Apa? Jatuh. Pisah orang dua. Jatuh itu langsung otomatis jadi bukan suami istri lagi. Tak lepas pangana, silakan mau apain ngana. Kita lepas pangana. Sudah itu otomatis tidak lagi sebagai istrinya gitu. Jadi kalimat itu kalimat yang jelas, lugas, tidak butuh tafsir lain. Jadi perhatikan kalimatnya. Kalau ada suami yang bilang, "Tamu cerai pangana," berarti itu belum jatuh. Tapi kalau tak cerai pangana, jatuh itu. Gitu ya. Itu jatuh itu ya kalimatnya. Nah, wala yaftakiru sharihut talaq ila niat. Kalimat lugas semacam itu tidak membutuhkan niat. Pokoknya kalau dia cuma begitu pada PDP istri, mau main-main kek, mau marah, itu langsung apa? Jatuh cerai. Langsung jatuh cerai. Nah, sedangkan lafadz kinaya, tolak kinaya, itu setiap lafadz yang mengandung pengertian cerai dan juga mengandung pengertian yang lainnya. Misalnya nih, nah kalau pada perkara ini, kalimat itu membutuhkan niat. Misalnya begini nih. Ini kok so malas pangana. Pulang dulu ngenapa-napa mama. Gitu kan? Saya udah bosan. Udah pulang aja lu sama mama kamu gitu. Nah, kalimat ini kalau dia niatkan untuk mencerai istrinya, itu jadi cerai. Tapi kalau tidak diniatkan untuk menceraikan istrinya, itu tidak jatuh cerai. Nah, oleh sebab itu si istri tanya, maksud kamu apa? Diperjelas. Jangan-jangan dia sudah ceraikan, tiba-tiba malam harinya melakukan hubungan suami istri. Nah, tidak bisa itu, kecuali rujuk dulu. Jadi hati-hati. Kalau dapat suami yang suka ngomong cerai, gitu kan, na'udzubillah, mudah-mudahan itu tidak pernah terjadi, itu hati-hati. Maka perhatikan lafadznya, kalau ucapannya itu lugas, seperti kalimat-kalimat tadi, itu otomatis sudah terceraikan. Tapi kalau lafadznya itu bahasa kinaya, kayak kalimat-kalimat yang mengandung dua pengertian tadi, pulang dulu panape mama. Sebenarnya begitu toh? Pulang dulu panape mama. Itu tanya, maksudnya apa? Kalau dia maksudkan cerai, jatuh cerai. Tapi kalau dia maksudkan pulang aja dulu. Berlibur di sana. Nah, itu enggak jatuh cerai. Ada yang talak sunnah, ada yang talak bid'ah. Apa itu talak sunnah dan bid'ah? Yaitu talak yang wanita masih suka masih bisa haid. Nah, talak sunnah adalah talak yang dijatuhkan dalam keadaan suci. Misalnya begini nih. Si istri baru habis haid. Belum disetubuhi oleh suaminya. Lalu kemudian diceraikan oleh suaminya. Maka namanya talak sunnah. Jadi talak sunnah itu adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada seorang istrinya yang tidak haid dan belum dijima. Yang tidak haid dan belum dijima, belum disetubuhi. Maksudnya bukan? Bukan. Boleh, bisa baru nikah. Baru nikah langsung kemudian diceraikan. Padahal istrinya tidak haid, istrinya belum disetubuhi. Ada juga yang sudah hari-hari nih, tapi istrinya
sudah melakukan hubungan suami istri, lama-lama sudah pernah, tapi ketika istrinya haid, istrinya haid, lalu suci. Lalu apa? Lalu suci. Habis suci itu kan belum disetubui. Baru belum apa lagi? Belum haid lagi. Nah, itu talak sunnah namanya. Nah, kalau begitu si istri boleh langsung nikah. Kalau yang begitu. Si istri boleh langsung apa? Langsung nikah. Karena tidak disetubui. Ya, saya ulangi. Talak bid'ah itu adalah seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang lagi haid atau dalam keadaan suci tapi usai dijima. Usai di apa? Usai dijima. Itu dia bernama talak apa? Talak bid'ah. Kenapa demikian? Karena istri itu harus melakukan masa idah dulu. Wajib dia melakukan masa idah. Kenapa? Karena khawatir ada benih yang kemudian ketika dia nikah, masa idahnya belum selesai, lalu dia nikah, tidak jelas anaknya. Bapak yang mana? Apakah bapak yang awal tadi atau bapak yang baru ini? Tidak jelas. Begitu. Sehingga itu harus ada masa idah. Ustadz, bagaimana kalau kemudian di USG? Kan di USG itu bisa ketahuan kalau kemudian rahimnya ada isi apa tidak. Ini ta'abud, ibadah. Sekalipun bisa diperiksa dengan USG, tetap masa idahnya harus dijalankan. Harus diselesaikan. Ada orang bilang, mungkin dia langsung nikah itu karena tidak disetubui. Nah, itu agak sulit. Ada orang menikah masa istrinya tidak disetubui. Gitu kan? Kecuali sudah lama pisah ranjang. Pisah ranjang, lalu kemudian diceraikan istrinya sebelum dia jima. Gitu. Nah, ada juga dorbun laisa fi tolakihinna sunnatun wala bid'ah. Ada juga yang satu bagian adalah wanita-wanita yang diceraikan yang tidak termasuk pada tolak bid'ah dan tolak sunnah. Siapa mereka? Ada 4 orang. Yang pertama adalah anak kecil, anak perempuan kecil yang kemudian sudah dinikahkan oleh ayahnya. Itu bukan termasuk bid'ah, bukan termasuk sunnah. Kemudian ada yang menopause. Wanita yang menopause sudah tidak termasuk sunnah, tidak termasuk bid'ah. Dan wanita yang hamil. Nah, wanita yang hamil ini idahnya itu selesai ketika dia sudah melahirkan. Kalau dia sudah melahirkan, maka idahnya itu apa? Selesai. Dan wanita yang mengajukan khulu. Wanita yang mengajukan khulu tidak termasuk pada cerai atau tolak bid'ah dan tolak sunnah. Yang mengajukan khulu yang belum disetubui. Yang belum disetubui. Ngerti? Wallahu a'lam.